Inilah Jalan Malioboro, kawasan wisata yang membentang dari Stasiun Tugu Yogyakarta di sebelah utara hingga titik 0 km Yogyakarta di sebelah selatannya. Jalan Malioboro ini sangat terkenal dengan pedagang kaki limanya yang menjajakan makanan maupun kerajinan khas dari kota Jogja. Dari jalan ini pula kita dapat menjumpai berbagai bangunan bersejarah yang letaknya saling berdekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Faisal Hafidz. Pada kesempatan ini saya akan mengeksplor dan menceritakan apa saja keindahan yang ada di kota Yogyakarta. Untuk itu tonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama adalah kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunan ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda, yang dulunya digunakan sebagai tempat tinggal patih atau Bupati Dalem yang bertugas sebagai penyambung komunikasi antara Sultan Jogja atau biasa kita kenal dengan Sri Sultan Hamengkubuwono dengan pejabat kolonial Belanda yang berkuasa tahun 1755. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945, jabatan patih kemudian dihapuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX lalu diganti dengan jabatan gubernur. Dan hingga sekarang bangunan ini menjadi kompleks kantor Gubernur Yogyakarta. Bergeser ke sebelah selatan, terdapat sebuah bangunan megah yang juga cukup kental dengan nuansa kolonialnya. Inilah Gedung Agung Yogyakarta, yang menjadi salah satu istana kepresidenan Republik Indonesia di luar ibu kota Jakarta. Kompleks istana ini mulai dibangun pada Mei 1824 yang diprakarsai oleh Residen Yogyakarta ke-18 Anthony Hendrik yang menghendaki adanya istana mewah bagi para pejabat kolonial di Jogja. Namun pembangunan istana ini sempat tertunda sebab adanya Perang Jawa dari tahun 1825 hingga 1830. Setelah itu pembangunan dilanjutkan kembali dan selesai 2 tahun setelahnya. Istana ini pernah digunakan sebagai kediaman gubernur Belanda mulai tahun 1927. Ketika itu, wilayah administrasi Yogyakarta dinaikkan dari karesidenan menjadi gubernur. Baru kemudian pada tanggal 6 Januari 1946, istana ini menjadi tempat tinggal Presiden Indonesia pertama Soekarno bersama wakilnya Muhammad Hatta. Di saat kota Jogja dinobatkan sebagai ibu kota baru negara Indonesia yang belum genap setahun merayakan kemerdekaannya. Setelah ibu kota negara dipindahkan ke Jakarta, terhitung sejak 28 Desember 1949, Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi melakukan aktivitas sehari-harinya di istana ini. Akan tetapi masih memiliki kedudukan yang setara dengan istana kepresidenan lainnya. Tepat di depan Gedung Agung Jogja, kita dapat mengunjungi Museum Benteng Vredenburg yang dibuka setiap hari Selasa hingga Minggu. Tak jauh dari museum ini, masih banyak ditemukan bangunan tua dan bersejarah lainnya, seperti Gedung BNI 1946 yang berada di kawasan titik 0 Jogja. Gedung ini dulunya sebagai kantor asuransi Hindia Belanda yang dirancang oleh seorang arsitek Belanda bernama Insinyur Frans Johan Laurens Giesel tahun 1921 hingga 1922. Setelah kemerdekaan, gedung ini beralih fungsi menjadi Gedung BNI sejak tanggal 5 Juli 1946 yang diresmikan oleh Wakil Presiden Indonesia saat itu, Muhammad Hatta. Di seberang jalan Gedung BNI terdapat kantor pos Yogyakarta, juga sebagai peninggalan kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1912 dengan nama Pos Telegraf and Telephone Kantor.
Hingga kini, bangunan tersebut kondisinya masih terawat dengan baik sebagai kantor pos besar Yogyakarta. Kemudian, Museum Bank Indonesia atau BI Yogyakarta, yang letaknya bersebelahan dengan kantor pos Yogyakarta. Museum BI pada mulanya sebagai kantor cabang The Javans atau bank swasta milik pemerintah Hindia Belanda di Jogja, yang didirikan sejak tahun 1879. Sedangkan Museum BI sendiri baru diresmikan pada tanggal 17 Februari 2012 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang bertujuan agar keberadaan bangunan sejarah tersebut dapat dinikmati publik dengan adanya museum. Berkunjung ke kota Jogja, tak afdol rasanya bila tidak melihat langsung Keraton Jogja. Tepat berada di sebelah selatan dari alun-alun kidul Yogyakarta dengan dua pohon beringin kembarnya. Keraton ini adalah nama lain dari Istana Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, kediaman dari Sang Sultan Jogja beserta keluarga besarnya. Keraton ini dibuka untuk umum pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di sebelah barat alun-alun berdiri Masjid Gede Kauman. Baik keraton maupun masjid, keduanya merupakan hasil pembangunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono I yang memerintah sejak tanggal 13 Februari tahun 1755, di mana saat itu Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua wilayah kekuasaan pasca Perjanjian Giyanti. Di antaranya Kasunanan Surakarta yang berpusat di Surakarta atau Solo, dan Kesultanan Yogyakarta tempat saya berpijak sekarang ini. Hingga kini, Kesultanan Jogja menjadi salah satu dari kerajaan yang masih eksis di Nusantara dengan tahta kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, keberadaannya juga dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia dan sejak 4 Maret 1950 telah menjadi provinsi sendiri dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak perlu melihat pencapaian orang lain untuk mengukur seberapa hebat kita atau sejauh mana kita melangkah. Tetapi, yakinlah atas tujuan yang ingin kita capai. Jogja telah membuktikannya, maka layak apabila mendapatkan predikat sebagai daerah istimewa. Karena sesungguhnya Tuhan telah menciptakan kita istimewa pada bidang masing-masing. Demikian tadi ulasan mengenai kota Yogyakarta. Saksikan terus video-video selanjutnya di channel YouTube Faisal Hafidz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.